Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Kita telah bersama-sama belajar tentang 12 buah roh, 7 karunia roh, dan 7 kebiasaan keluarga Kristiani karena telah mendapatkan anugerah 7 karunia roh. Sekarang kita akan bersama-sama 8 kali ke depan kita akan membahas atau belajar bersama-sama tentang 8 sabda bahagia. Suatu bagian daripada pengajaran Yesus di khotbah di bukit yang boleh dikatakan nggak mudah untuk kita cerna. Oleh karena itu kita akan mempelajari 8 sabda bahagia ini seperti kita membayangkan kita sedang bermeditasi. Karena supaya kita memahami kebahagiaan itu apa, demikian juga kita bisa memahami apa yang sebenarnya Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dalam khotbah di bukit. Jika kita perhatikan apa yang kita pelajarin dari kitab Santo Yakobus, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Cara terbaik untuk menanggapi secara serius keindahan Injil adalah dengan menggunakannya sebagai cermin untuk pemeriksaan hati nurani dengan benar. Apakah saya sudah mengevangelisasikannya atau mewartakannya dalam kehidupan saya? Semua kitab suci, kata Santo Yakobus yang kita baca sama-sama, adalah seperti cermin di mana orang percaya harus menatap dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa untuk mengetahui seperti apakah sebenarnya memang beatitude atau 8 sabda bahagia tersebut yang memberikan cermin yang unik. Dalam 8 kali kita akan bersama-sama menatap atau bermeditasi dengan menggunakan 8 sabda bahagia tersebut. Kita akan melangkah satu demi satu sampai kita bertemu dengan Yesus di atas bukit. Pada setiap akhir video nanti, kita akan ada pemeriksaan batin berdasarkan 8 sabda bahagia tersebut. Mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, sebab merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya
nabi-nabi yang sebelum kamu. Tentu saja yang menjadi pertanyaan kita, kebahagiaan seperti apakah yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan 8 sabda bahagia tersebut? Jika kita membaca pada akhir bab 5 Injil Matius, Yesus berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Itulah kebahagiaan yang akan kita harapkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semua.